Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Entin Suhartini, guru kimia dari SMA Negeri Conggeang, Kabupaten Sumedang, di Jawa Barat. Perkenankan, saya di sini akan menyampaikan sebuah pemecahan masalah pembelajaran siswa, khususnya dalam pembelajaran kimia. Ya. Di sini, dalam pembelajaran kimia di kelas 11, saya menemukan permasalahan dari sumber rujukan permasalahan yang kami dapatkan, yaitu dari daftar hadir tentunya dan daftar nilai kelas 11 MIPA 1 dan kelas 11 MIPA 2 bulan September dan Oktober tahun pembelajaran 2022-2023. Kenapa kami ambil dua kelas? Kebetulan anaknya ini satu paket, ya, satu paket dari kelas yang berbeda, anak yang berbeda, tetapi masalahnya sama, ya. Dan kebetulan anak itu tinggal dalam rumah yang sama, ya. Jadi tinggal di rumah temannya, ya. Mari kita lihat akar permasalahannya. Nah, deskripsi dari permasalahan anak tersebut berdasarkan daftar hadir, ya, bahwa anak tersebut kurang lebih 50% ketidakhadirannya selama pemantauan terutama 1 bulan, ya. Ada yang tidak ada keterangan sama sekali, ada juga sekali-sekali hadir itu pun terlambat masuk. Akibat sering tidak masuk kelas pada jam awal pembelajaran, kebetulan pembelajaran kimia itu 1 kedua, ya, di kelas itu. Di hari Selasa 1 kedua di kelas MIPA 2 dan di hari Kamis jam 1 kedua itu di kelas MIPA 1. Nah, kebetulan dua anak itu sering tidak masuk dan sering terlambat masuk. Nah, dari keterlambatan dan keseringan tidak hadir tersebut, maka tentunya nilainya itu kurang, ya. Nilainya masih jauh di bawah KKM. Karena apa? Tugas-tugas juga tidak mengumpulkan seperti LKPD, PR ataupun tugas proyek, ya, seperti hanya membuat alat sederhana. Juga ulangan tidak mengikuti. Ya. Apakah penyebab sering tidak mengikuti pelajaran kimia untuk kedua anak tersebut? Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama terlambat, ya. Nah, dari keterlambatannya itu karena malu masuk, akhirnya tidak masuk sama sekali, gitu ya. Kalau yang sudah lebih dari 30 menit terlambatnya, dia merasa malu, akhirnya tidak masuk sama sekali. Akhirnya dianggap absen, ya, atau alfa. Nah, dari keterlambatan tadi, maka banyak tugas yang tertinggal dari teman yang lain. Nah, saya beranggapan bahwa dia itu sering menghindar dari pelajaran kimia, ya. Mungkin pelajaran kimia baginya dianggap sulit, apalagi banyak hitungan dan juga banyak reaksi. Nah, itu apa usaha kami, ya. Alternatif dari solusi yang saya lakukan adalah pemanggilan secara langsung dan berkomunikasi secara bijak, ya, secara baik-baik dengan anak tersebut. Selain laporan ke wali kelas, juga guru BP, ya. Nah, dari hasil komunikasi langsung, alhamdulillah, ya, anak itu terbuka dengan baik. Memang keterlambatannya itu diakibatkan sering bangunnya kesiangan, ya. Selain lokasi rumahnya jauh, bangunnya kesiangan. Mengapa? Jadi dari kebiasaan BDR yang menurut dia itu membosankan, maka dia sering bermain HP sampai larut malam. Apakah itu bermain nonton YouTube, bermain game, ya, atau bermain TikTok, ya. Sehingga masih ke bawah tradisi walaupun setelah tatap muka. Ya.
dalam waktu yang berbeda pula, saya panggil komunikasi langsung dengan anak yang satu paket itu, kelas yang berbeda ya. Ini kami lakukan sepulang sekolah ya. Ternyata, dia juga terus terang gitu ya, dengan alasan yang sama seperti teman yang satunya lagi. Jadi kalau dia itu larut malam bermain HP, bangunnya kesiangan tuh tidak ada yang membangunkan. Karena di rumah hanya ada pemuda bertiga ini ya, yang dua di SMA kami, yang satunya di SMK. Mereka yang dua bersaudara dan yang satunya teman ya, sahabat eh, sahabat karena rumahnya jauh maka tinggal dengan temannya di situ. Dari hasil survei pemecahan masalah tadi, ya anak itu mengakui ya, yang sudah saya sampaikan, sering main game, main TikTok, YouTube. Nah ini akibat dari kebiasaan BDR ya, di mana belajar sendiri dia merasa boring dan penuh ketidakpahaman gitu ya. Kemudian jarak lokasi rumah jauh, berangkat ke sekolah bergantung sama teman yang satunya, satu kesiangan ya tentunya dua-duanya kesiangan. Nah, kemudian kami dekati, dia mengakui juga bahwa pelajaran kimia sulit dan banyak karena banyak hitungan, banyak reaksi kimia yang harus disetarakan. Dan karena hasil asesmen non kognitif, setiap awal pembelajaran materi baru, maka saya berikan asesmen non kognitif dan dari hasilnya adalah bahwa kedua anak itu sukanya belajar praktik atau belajar apa itu ya praktik ya atau mekanis ya. Nah, sehingga kami pilih ketika pembelajaran yang dianggapnya sulit ya, yaitu termokimia, maka kami pilih metode praktik ya. Metode praktik di sini ternyata dari hasil pemanggilan, pemantauan dan bimbingan, anak tersebut ini yang tadinya jarang masuk itu antusias mengikuti praktik dengan baik. Demikian juga untuk anak yang satunya lagi ya, ini lihat, ini belajar dengan antusias, bahkan dia aktif bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini juga sama yang teman satu rumah yang dikatakan sepaket tadi, alhamdulillah berhasil dengan secara pemanggilan, secara pendekatan ya, dengan motivasi yang baik, maka dia dapat berubah, dapat mengikuti pembelajaran dengan antusias. Bahkan ketika kami mengadakan ulangan di ternyata di kelas yang beda ya, alhamdulillah dihasilkan atau hasilnya cukup memuaskan ya, cukup bagus. Berarti anak tersebut ini nih banyak mengalami perubahan. Ya. Sehingga dari pengalaman tersebut saya sebagai guru ya bisa mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran di kelas itu harus berdiferensiasi, di mana guru harus banyak mengenal karakter dari peserta didik ya. Kemudian kalau ada masalah, guru jangan memvonis siswa, jangan menghukumi siswa ya, jangan menghakimi juga ya. Tapi guru harus dapat menangani masalah siswa dengan baik dan dengan bijak. Kemudian metode belajar bervariasi, supaya tidak monoton dan tidak boring bagi siswa. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.